Kenapa diet kamu selalu gagal? Karena jawaban di internet itu semua bullshit. Itu kenapa kamu ada di video ini untuk dengerin aku. Hari ini kamu bakal dapat jawaban dari misteri masalah diet kamu, dan aku yakin impian ke body goal kamu akan semakin dekat. Kamu akan mendapat penjelasan tentang kalori defisit lagi, karena aku gak akan bahas itu hari ini. Aku yakin kamu maupun aku pun udah cukup muak dengan pembahasan ini. Kalau memang kalori defisit sedewa itu, kenapa hampir semua orang itu permasalahannya bukan untuk nurunin berat badan, tapi adalah bagaimana cara konsisten. Salah satu reality show di US, The Bigger Loser, di mana kompetisi untuk menurunkan berat badan sebanyak-banyaknya dengan kalori defisit, olahraga mati-matian. Setelah mereka berhasil menurunkan berat badannya, kondisi ini hanya bertahan beberapa bulan aja dan berat badannya langsung kembali naik. So, nyatanya memang menurut survei dari 90% orang yang diet, mereka gagal. Jadi kalau kamu bisa masuk ke 10% aja, kamu udah bisa jadi Avenger. Kayak demi apa diet itu lebih sulit daripada mencari pasangan hidup. Ini salah satu alasan juga yang membuat aku cukup frustasi, karena berhasil nggaknya orang diet itu nggak ditentukan oleh IQ-nya, nggak ditentukan dari lulusan univ mana kamu, atau seberapa penghasilan yang kamu dapatkan setiap bulannya. Kalau memang banyak orang yang nggak peduli tentang konsisten diet ini daripada cuma menurunkan berat badannya aja, aku peduli. Bayangin aja guys, aku jauh-jauh sekolah ke luar negeri untuk ambil S2, tapi aku masih tetap bodoh tentang perdietan. Jadi aku paham banget rasanya kalian frustasi, bukan karena turun berat badannya, tapi perasaan insecure, takut berat badannya bakal naik kembali, nggak tahu cara konsistennya, nggak tahu cara maintainnya nanti kayak gimana. Dan ini adalah pemikiran yang bener-bener bakal merusak mental. Dulu setiap kali ngelihat cewek dengan berat badan normal, mereka masih bisa makan normal di restoran tanpa harus makan makanan yang rebus-rebusan kayak aku ngerasa hidup itu nggak adil. Tapi ini alasan kenapa akhirnya aku ambil sertifikasi nutrisi dan nge-coaching lebih dari 1000 klien lewat Fit and Fit. Aku nggak mau kamu melewati fase seperti aku, and that's why I do care kenapa kamu gagal diet. Entah kamu memulai dari fase diet apapun dan kamu mungkin sudah cobain berbagai macam cara diet, pada akhirnya cara diet tersebut itu tidak bisa mengikuti gaya hidup kamu. Nggak bisa untuk hitung kalori setiap kamu makan, nggak bisa harus meal prep setiap minggu, nggak ada waktu buat masak-masakan diet setiap hari, nggak sempet buat olahraga, tapi waktu buat jalan-jalan banyak ya. So, aku mulai diet dari 10 tahun lalu. Aku pikir aku udah cukup expert untuk kasih saran ke klien, diet itu harus bisa dinikmatin, harus praktekin atomic habit. Kamu bisa cari gym partner yang bisa memotivasi kamu setiap harinya. Tapi jawaban itu nggak menjawab the whole picture kenapa banyak klienku yang kembali ke habit sebelumnya mereka diet. Ya udahlah, kalau misalnya memang nggak bisa maintain habit yang sehat itu nggak apa-apa. Tapi yang paling nyesek itu pada saat berat badan kamu yang sudah turun hampir 10 kilo, 15 kilo itu naik lebih parah daripada sebelum diet. Dan sedangkan kamu ngeliat di sosial media, kenapa banyak fitness influencer itu yang rajin banget olahraga, dan kamu berpikir ya karena itu pekerjaan mereka dan tuntutan profesi mereka. Kenyataannya itu nggak seperti itu guys. Entah itu mereka fitness influencer, mereka juga punya kehidupannya sendiri, dan kita semua tuh punya hal kesamaan, yaitu kita cuman punya 24 jam dalam sehari. So, setelah bertahun-tahun aku sendiri trial error ke badan aku pernah gagal diet, aku ambil sertifikasi nutrisi, aku nge-coaching lebih dari 1000 klien, aku mendapat jawaban alasan kenapa diet kamu selalu gagal. Yang nggak kamu dapetin jawabannya dimanapun, yaitu skill set diet. Kumpulan gabungan dari skill dan kemampuan yang terus berkembang melalui pengalaman dalam menjalankan pola hidup sehat. Ternyata nggak cuma pekerjaan aja, tapi diet juga butuh skill set. Analogi paling gampang seperti skill naik sepeda. Aku yakin pertama kali kamu belajar naik sepeda, kamu gak akan tiba-tiba langsung bisa naik sepeda. Mungkin kamu butuh jatuh berkali-kali, latihan berkali-kali, dan prosesnya itu cukup panjang. Tapi sekarang aku tanya kamu lagi, coba direfleksiin diri lagi, kapan terakhir kamu naik sepeda? Jujur kalau aku udah lama banget ya gak naik sepeda, tapi kalau misalnya ditanya orang, bisa gak naik sepeda? Aku akan jawab, aku masih bisa, walau memang agak kagok-kagok. Dan ini adalah konsep dari skill. Untuk mendapatkan skill tersebut itu memang nggak mudah, tapi pada saat kamu sudah mendapatkan skill itu, entah kamu lagi sibuk banget, kamu ada keperluan lain, kamu banyak hal yang harus kamu kerjakan dalam hidup, kamu akan tetap bisa mempraktekkan skill itu. Karena pada saat kamu mendapatkan skill itu, skill ini nggak akan pernah hilang dari hidup kamu. So, kita balik ke pertanyaannya, kenapa diet kamu selalu gagal? Jawabannya adalah karena kamu nggak punya skill set diet itu. Biasanya orang-orang yang nggak berfokus ke skill set diet ini, mereka hanya berfokus ke hasil yang instan. Entah mereka pakai suplemen, entah mereka melakukan temporary diet yang mengurangi beberapa makanan tertentu, dan setelah mencapai ke berat badan yang diinginkan, udah deh, habitnya udah bakal kacau banget. Karena kamu nggak berfokus ke skill, kamu hanya berfokus ke hasil yang instan.
Pill detox, detox juice, fiber drink, suplemen, you name it. Aku jamin semua produk itu 100% tidak akan bisa membawa kamu untuk konsisten hidup sehat karena itu hanyalah sementara aja. Aku mengelompokkan skill set ini menjadi 5. Jadi nggak cuma nutrisi aja, tapi olahraga, tidur, mindset, dan stres. Semua sangat berpengaruh ke kesehatan kamu. Kalau misalnya ada satu aja yang mungkin kamu nggak perhatikan di sini, entah mungkin tidurnya, itu pasti akan sangat berpengaruh juga ke kualitas diet kamu. Dan dari 5 pilar ini dibagi lagi menjadi beberapa skill untuk menguasai skill set diet. Oke, tapi permasalahannya sekarang adalah gimana cara mengaplikasikannya. Karena setiap orang itu punya goal yang berbeda-beda. Ada yang kepingin fat loss, ada yang kepingin cuma maintain berat badannya aja, ada yang kepingin naikin muscle. Dan sebenarnya konsep skill set ini tuh bisa diaplikasikan ke siapa aja. Tapi memang kamu harus punya tools tertentu untuk cari tahu. Yang pertama, satu, goal yang jelas yang kamu mau dapetin ke depannya. Dan sebenarnya untuk mencapai goal ini kamu nggak punya skill set yang mana, so kamu bisa tahu cara untuk menaikkan skill tersebut. Karena kalau kamu tuh nggak tahu ternyata skill set apa aja sih yang kamu butuhkan dan mana sih sebenarnya skill set yang sudah kamu punya dan kamu nggak punya, kamu akan bingung ke depannya mana skill set yang harus kamu fokuskan untuk bisa mencapai goal kamu. So tenang aja, aku punya solusi. Fit and Fit menyediakan konsultasi gratis untuk kamu yang kepingin cek deep assessment survey tentang skill apa aja yang kamu butuhkan untuk mencapai goal yang kamu inginkan. Dan kita menciptakan survei ini dari benchmark yang sudah digunakan lebih dari 100.000 klien. Jadi don't worry, it's pretty accurate. So aku kasih contoh aja, sepowerful apa assessment report dari skill set diet. Ria adalah pekerja kantor yang sudah mencoba diet beberapa kali dengan mengurangi makan dan on-off ke gym, tapi nggak mendapatkan hasil yang sesuai diinginkannya. Karena pekerjaannya adalah marketing yang mengharuskan banyak meeting dengan klien. Jam makan Ria berantakan dan pilihan makan Ria itu hanya mengikuti apa yang klien tawarkan. Setelah mengambil skill set assessment survey ini, Ria baru tahu ternyata selama ini masalah Ria ada di 1, jam makan yang tidak teratur, 2, nutrisi yang kurang, dan 3, olahraga yang tidak tersistem. Dari sana, Ria tahu apa hal yang harus difokuskan dan membetulkan skill set Ria yang kurang dari nilai-nilai yang paling rendah. 1. Skill eat regularly dengan menentukan jam makan yang tepat sesuai dengan pola hidup Ria, bukan dibalik artinya. Tapi di sini akhirnya Ria belajar untuk memprioritaskan jam makan Ria daripada menunggu klien menentukan jam makan Ria. 2. Skill eat enough nutrition. Di sini Ria akan belajar, berarti selama ini yang Ria makan bisa jadi itu nggak sesuai dengan kebutuhan nutrisinya. So apa aja sih cara yang paling mudah untuk Ria belajar ke depannya walaupun mungkin Ria pun nggak bisa masak, kalau lagi di luar, apa aja sih elemen-elemen penting yang harus Ria masukkan dalam pola makan dietnya. Dan ketiga, skill move often. Gimana caranya Ria bisa membuat sistem agar olahraga itu bisa menjadi bagian dari hidupnya, bukan menjadikan beban untuk hidupnya. Jadi di assessment report ini, Ria dapat insight yang banyak banget yang dia baru tahu ternyata 3 permasalahan besar yang Ria hadapin sekarang itu apa aja. Ria berfokus untuk mendapatkan skill set diet ini, untuk masalah goal hanya tunggu waktu aja. Karena pada saat skill set ini udah didapetin semua, goal yang Ria mau tuh bakal cepet banget untuk didapetinnya. Kalau kamu tertarik untuk ngambil deep assessment survey ini, gratis kok, dan kamu tinggal ke www.fitandfit.com dan kamu bisa langsung book konsultasi dengan coachnya secara gratis. Nanti di situ peran coachnya akan bantu untuk menjelaskan hasil assessment survey ini, dan kamu bebas untuk nanya apapun ke coachnya selama konsultasi dengan coach Fit and Fit. Tapi kalaupun kamu masih kepingin coba sendiri, it's okay. Kamu bisa self-assess dengan beberapa skill set yang aku sebutin tadi. Lalu saran aku adalah kamu memulai dengan skor yang menurut kamu paling rendah, karena itu adalah bottleneck dari permasalahan diet kamu. So aku benar-benar berharap video ini bisa membuka pikiran kamu, buang pikiran jauh tentang diet instan dan pemikiran kamu yang stuck kenapa diet kamu selalu gagal. Entah kalian bakal tertarik untuk ngambil free assessment survey ini atau enggak pun, nggak ada masalah. At least aku ngerasa kalian bakal dapat pencerahan yang seperti aku awalnya mendapatkan pencerahan ini, guys. Karena selama 12 tahun aku diet, aku tuh nggak sadar bahwa selama ini aku memang sangat berfokus untuk meningkatkan skill set diet aku. Bukan cuma-cuma nasihat untuk yang penting makanannya bisa dinikmatin, yang penting kamu harus punya willpower, yang penting harus punya motivasi. Nggak seperti itu. Karena kita sebagai manusia itu, aku paham banget guys, kita punya kesibukan masing-masing. Kita kadang nggak mood dengan olahraga. Kita banyak hal yang emosional yang selalu berpengaruh ke diet kita. Tapi pada saat kamu udah tahu konsep tentang skill set diet ini, aku yakin hidup kamu bakal lebih mudah. It will make huge difference. So jangan lupa langsung cek link di bawah kalau misalnya kamu mau ngambil free assessment survey diet. Bye!